Alhamdulillah, kita akan lanjutkan segmen yang kedua ini untuk buka sesi tanya jawab. Ibu-ibu silakan yang mengajukan pertanyaan. Ya. Awal bermula dengan basmalah. Ya. Bersyukur hanya kepada Allah. Selawat dan salam buat baginda Rasulullah. Semoga kita yang hadir mendapat keberkahan dari Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran haji memotong kibas. Ewa. Kibas dimasak di rumah Pak Seman. Saya bernama Mapruda Abbas, Majelis Cinta Rasul Bintan. Amin. Baiklah Pak Ustadz, Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ta'ala. Hari ini kami bisa berjumpa dengan Pak Ustadz. Pepatah Melayu mengatakan, gagah sungguh panglima hang tua. Orangnya tampan, bijak, bestari. Kalau tidak karena Allah, tidaklah kami dipertemukan dengan Pak Ustadz di tempat ini. Allah ya Karim. Hari balas nampaknya nih. Pak Ustadz, di sini yang saya ingin tanyakan yaitu ciri-ciri hijrah hati yang benar. Baik. Demikian, tak ada gadis yang tak letaknya gadis mengandung tua. Tentulah ada salah dan silap yang tak terelakkan. Semoga kita yang hadir tetap sehat, mendapat pahala dari Allah. Amin, amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di rumah Bu Idah. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan oleh Bu Mafrudah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu Mafrudah atas pertanyaannya yang luar biasa. Bagaimana ciri-ciri hijrah yang benar itu? Ya. Kadang-kadang orang hijrah katanya saya hijrah. Tetapi perbuatan sama aja dengan sebelum hijrah. Betul. Itu belum benar lagi. Maka ada ciri, ada karakteristiknya. Bagaimana ciri hijrah yang benar itu? Yang pertama adalah akhlaknya itu semakin lembut. Budi pekerti sopan santunnya itu hidup di diri dia. Dari cara mengomong, dari cara perbuatan, tingkah lakunya nampak. Itulah pentingnya kalau sudah hijrah itu ada perubahan atau perbaikan. Sebelumnya mungkin ya, ucapannya kalau tak menyakiti hati orang tak senang dia. Paling 5 menit yang betul omongnya. Menit ke-6 seterusnya dah nyebut orang aja lagi. Oleh karena itu hijrah yang benar itu adalah akhlaknya semakin lembut. Yang kedua adalah ibadahnya konsisten. Istiqomah. Nah, kalau sudah hijrah itu sudah mulai dengan sholat sunatnya, duha, betul. Malamnya qiyamul lail, tahajudnya, maka konsisten atau berkelanjutan. Ini kadang-kadang ada awal-awalnya hijrah semangat. Sholatnya itu 2 jam tak putus-putus, berhenti, tak ada berhenti. Tapi 1 hari aja. Akhirnya tahun depan lagi. Semangat aja, yang modal di awal aja. Maka mesti konsisten. Maka ibadah yang terbaik itu adalah bukan ibadah yang paling banyak. Enggak. Tetapi yang ibadah yang sedikit, tapi konsisten. Maka ibadahnya, sholatnya, puasanya berkelanjutan atau konsisten. Maka itulah makna daripada istiqomah. Maka istiqomah itu tidak mungkin diraih, tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan usaha sendiri dan juga doa. Itulah makna doa yang kita baca. Ya muqallabil qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, istiqomahkan hati dalam ketaatan. Maka jaga ibadah konsisten, berkelanjutan, dan juga dengan doa-doa terbaik kita. Karena doa adalah senjata orang beriman. Doa silahul mu'minin. Itu bakal Ibu ya. Yang kedua Pak silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rohania dari Majelis Cinta Rasul
Raudatul Jannah Kabupaten Bintan. Ya. Ingin bertanya pada Pak Ustadz, bagaimana langkah yang praktis menuju hijrah hati? Baik. Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, sama-sama Bu. Ibu siapa Bu? Ibu Rohania. Ibu Rohania. Baik. Bagaimana hijrah langkah hijrah praktis ya? Yang baik. Baik. Memang mesti ada yang dilakukan tahap-tahapannya pastinya. Di samping tadi sudah nampak kelakuannya baik, tingkah lakunya baik, istiqomahnya baik, maka mesti diiringi dengan amal-amal terbaiknya. Apa itu? Dia perbanyak untuk berzikir dan perbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah atas masa lalu yang barangkali disengaja ataupun tidak disengaja. Zikirnya, kemudian taubatnya, mesti ini yang menjadi amalan terbaiknya. Nah, zikir banyak macamnya, betul. Zikir itu kan mengingat, mengagungkan Allah, subhanallah, membesarkan Allah, Allahu Akbar, memuji Allah, alhamdulillah. Yang paling baik, la ilaha illallah. Bangun di tengah malam, jam 4, jam 3 sebelum subuh, 5 kerjakan solat sunat. Pertama, solat sunat wudu. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, hajat. Yang keempat, tahajud. Yang kelima, witir. Lanjutkan zikirnya 3. Istighfar 1 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya 100 kali. Yang kedua, la ilaha 100 kali. Dan solawat 100 kali. Baru lantunkan, langitkan doa-doa terbaik kita. Waktunya paling mustajab sepertiga malam. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Nah, zikir juga dengan makna yaitu membaca Al-Quran. Zikir paling baik adalah membaca Al-Quran. Ini baca Quran di bulan Ramadan ini tinggi pahalanya. Makanya kita ada program tadarus. Dari juz 1 sampai juz 30. Kita buat program target minimal 1 kali. Barangkali itu Bu ya. Ya. Langkah praktisnya perbanyak istighfar, perbanyak untuk berzikir, insya Allah mendapatkan langkah-langkah hijrah yang praktis dan Allah mudahkan semua insya Allah. Amin. Pemirsa Pikom Channel, kami bersama Ibu-Ibu Soleha, Majelis Cinta Rasul, Raudatul Jannah Kabupaten Bintan, di Masjid Besar Nurul Iman, dalam program Ustadz dan Jemaah, dan kami akan kembali setelah yang berikut ini.